Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat anak-anak sekalian. Ya, hari ini kembali kita dipertemukan dalam satu kegiatan kita dalam tanggung jawab masing-masing, dalam tanggung jawab belajar untuk kalian dan Bapak Guru, dan tanggung jawab memberikan pembelajaran. Jadi terjadinya proses belajar dan mengajar untuk hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Guru mengingatkan bahwa minggu lalu Bapak Guru sudah mengingatkan bahwa kita akan kembali mengulang tentang bilangan bulat dan pecahan. Dan setelah hadir pembelajaran ini dan pembahasan soal-soal, kita akan mendapatkan soal yang akan kita kerjakan di classroom kelas masing-masing, dan tugas ini merupakan pengganti ulangan harian bab 1 tentang materi bilangan bulat dan pecahan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan dan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari baru ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur berterima kasih padamu karena kasih-Mu telah mempertemukan kembali kami antara guru dan siswa di dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali kami rasakan di pagi ini, dan kami datang membawa segala pergumulan kami serta kekurangan serta keterbatasan kami, khususnya di dalam menjalani proses pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau mempercukupkan bagi kami segala yang kami butuhkan, akal budi, hikmat, akan kepintaran, sehingga kami boleh memahami, mengerti tentang belajar hari ini, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam menjawab soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru hari ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua proses pembelajaran ini. Engkau akan berikan kami kekuatan kesehatan yang baik, bahkan terlebih khusus semangat untuk dapat menjalani proses pembelajaran hari ini. Meskipun kami masih mengadakan pembelajaran daring dan anak-anak masih belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat bagi kami untuk terus berpacu di dalam meraih cita-cita kami. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang berserah dan memohon ampuni salah dosa kami Tuhan, sampai dengan kami dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa surga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang materi penerapan bilangan bulat dan pecahan. Ya, biografi Bapak Guru dan harapan Bapak Guru, kita kembali berjumpa dengan keadaan sehat dan selamat belajar untuk hari ini. Materi hari ini adalah materi penerapan bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah untuk kompetensi inti pengetahuan. Kalian diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk kompetensi inti keterampilan, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menuliskan penggambaran bilangan bulat dalam bentuk kalimat dengan angka. Juga kalian dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Juga kalian dapat menentukan hasil pengurangan bilangan bulat. Juga menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Kalian mampu juga menentukan hasil pembagian bilangan bulat. Juga kalian mampu menentukan hasil operasi campuran bilangan bulat, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Kemudian kalian juga dapat menuliskan lambang bilangan pecahan berdasarkan gambar model pecahannya, menggambarkan model pecahan berdasarkan lambang bilangan pecahannya, menentukan pecahan yang senilai dengan suatu pecahan, mengubah bentuk pecahan. Kalian juga dapat membandingkan dua bilangan pecahan, dan juga dapat mengurutkan bilangan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalian juga dapat menentukan hasil penjumlahan bilangan pecahan, dan juga dapat menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan, serta menentukan hasil perkalian bilangan pecahan.
dan juga dapat menentukan hasil pembagian bilangan pecahan, dan juga kalian diharapkan dapat menentukan hasil operasi campuran bilangan pecahan, dan yang terakhir kalian mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Ya, bilangan bulat yang kita akan pelajari yang awal. Anak-anak sekalian, kita lihat penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama suhu udara, kemudian kedalaman air laut, berikut tinggi rendahnya permukaan tanah dan lain-lain. Ya, kita lihat contoh pertama. Misalnya ada suhu mula-mula kota A 10 derajat Celcius. Karena cuaca hujan, suhu di kota A turun 12 derajat Celcius. Tentukan suhu kota saat hujan. Ya, penyelesaiannya suhu mula-mula itu 10 derajat Celcius. Penurunan suhunya 12 derajat Celcius. Suhu saat hujan itu 10 derajat Celcius kurang 12 derajat Celcius sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Tetapi ingat anak-anak, pembelajaran yang lalu bahwa tidak ada kata minus untuk suhu, sehingga ditulis jadi suhu kota A saat hujan adalah 2 derajat Celcius di bawah 0. Contoh kedua, ketinggian kota A itu 200 meter di atas permukaan laut. Kota B 125 meter di bawah kota A. Tentukan ketinggian kota B. Penyelesaian ketinggian kota A 200 meter, ketinggian kota B 125 meter di bawah kota A, sehingga ketinggian kota B itu adalah 200 meter dikurang 125 meter, dapatnya 70 meter. Jadi ketinggian kota B itu 75 meter. Di sebuah rumah makan terdapat 2 buah lemari es. Lemari es pertama suhunya negatif 5 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius di bawah 0, sedangkan lemari es kedua suhunya 3 derajat Celcius di bawah 0. Tentukan perbedaan suhu kedua lemari es tersebut. Suhu lemari es A 5 derajat Celcius di bawah 0. Suhu lemari es B itu 3 derajat Celcius di bawah 0. Jadi perbedaan suhu kedua lemari es A dan lemari es B yaitu negatif 5 derajat Celcius atau 5 derajat Celcius di bawah 0 dikurang 3 derajat Celcius di bawah 0 menjadi negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 5 derajat Celcius tambah 3 derajat Celcius sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Dibaca, jadi perbedaan suhunya adalah 2 derajat Celcius. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa setiap jawaban benar itu mendapat nilai 4, jawaban salah mendapat nilai negatif 1, dan jawaban kosong mendapat nilai 0. Jika Andi berhasil menjawab 70 soal dengan benar dan 30 soal dari seluruh soal yang berjumlah 100 itu salah, maka berapakah nilai Andi? Kita lihat, jawaban benar Andi itu 70, jawaban salahnya adalah 30. Jawaban yang tidak dijawab itu 0, sehingga Andi mendapat nilai. Tadi dikatakan bahwa jika benar dapat nilai 4 dan jika salah dapat pengurangan 1. Jadi nilai Andi seluruhnya adalah 70 dikali 4 sama dengan 280 ditambah 30 soal yang salah dikali negatif 1. Hasilnya adalah positif kali negatif adalah negatif. Jadi 280 kurang 30 sama dengan 250. Jadi nilai Andi adalah 250. Kemudian kita lihat bilangan pecahan. Pecahan itu ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Kita coba lihat pecahan campuran. Pecahan campuran
adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh 2 3/5 itu adalah pecahan campuran, terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan 2 dan bilangan pecahan biasa. Contoh yang B, juga ada bilangan bulat yang 5, pecahan biasanya adalah 1/4. Pecahan biasa itu dapat diubah dalam bentuk pecahan desimal dengan mengubah ke bentuk pecahan yang memiliki penyebut bilangan kelipatan 10. Jadi pecahan biasa dapat diubah dalam bentuk pecahan desimal dengan mengubah ke bentuk pecahan yang memiliki penyebut bilangan kelipatan 10. Contoh 2/10 itu sama dengan 0,2. 8/100 itu 0,08. Dua angka di belakang koma 0,8 karena dua nolnya. Kalau penyebut 10, satu angka di belakang koma karena nolnya cuma 1. Pecahan biasa juga dapat diubah dalam bentuk persen dengan mengubah ke bentuk pecahan yang memiliki penyebut bilangan 100. Contoh 80/100 itu sama dengan 80% per 100. 50/100 juga sama dengan 50%. Sekarang kita masuk dalam latihan soal yang pertama. Jumlah 3 bilangan bulat berurutan itu adalah 69. Tentukan hasil kali ketika bilangan tersebut. 3 bilangan itu 69. Rata-ratanya itu berarti 69 dibagi 3 sama dengan 23. Jadi bilangan tersebut karena dibilang tadi jumlah 3 bilangan bulat, berarti kalau 23 kita dapat berarti ada satu nilai di bawahnya dan ada satu nilai dari seperti 22, 23, 24. Sehingga untuk menentukan hasil kalinya tinggal kita kali 22 kali 23 kali 24, itu jawabnya adalah 12.144. Soal yang kedua, perbandingan umur ayah dengan umur kakak adalah 7/2. Jika jumlah umur mereka adalah 63, tentukanlah umur ayah dan berapakah selisih umur ayah dan umur kakak saat itu. Kita lihat jumlah perbandingan itu adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jumlah umur ayah tambah kakak katanya dibilang adalah 63 tahun. Sehingga untuk mendapatkan umur ayah 7, karena selisihnya adalah 7/2, 7/2. Jadi untuk ayah 7, kakak 2. Jadi 7/9 total dikali 63. 63 bagi 9 itu didapat sama dengan 7. Jadi hasilnya itu dikali dengan 7 berarti sama dengan 643. Sebenarnya maaf, jawabnya ini 49 karena 63 bagi 9 itu 7. 7 kali 7 49 ya. Jadi umur kakak itu berarti 63 tahun. Maaf, 49 bukan 69, 49. 63 tahun kurang 49 itu didapat sama dengan 14 tahun. Jadi selisih umurnya mereka adalah 49 kurang 14 itu sama dengan 36 tahun. Soal yang ketiga, ibu memberi uang kepada Tika sebesar Rp5.000 dan Tika membelanjakan uang tersebut Rp600 tiap hari. Jika
saat ini atau sekarang sisa uangnya Tika itu Rp200, maka tentukanlah sudah berapa hari Tika membelanjakan uangnya sehingga uang 5.000 bersisa Rp200. Yang dibelanjakan Tika tiap harinya adalah 600. Jumlah uang itu adalah Rp5.000. Sisa uangnya adalah Rp200. Jadi yang dibelanjakan Tita itu adalah 5.000 kurang 200 menjadi Rp4.800. Katanya dari soal disampaikan bahwa Tika membelanjakan uangnya tiap hari Rp600. Berarti lamanya Tika membelanjakan uang itu adalah 4.800 dibagi 600, itu hasilnya adalah 8. Jadi Tika sudah membelanjakan uangnya tiap hari 600 selama 8 hari, dan sisa Rp200 dari jumlah uang yang diberikan oleh ibu Rp5.000. Suhu di puncak gunung itu negatif 15 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius di bawah 0, dan suhu di kota A 32 derajat Celcius. Tentukan perbedaan suhu kedua tempat itu. Penyelesaiannya bahwa suhu di gunung itu negatif 15 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius di bawah 0, suhu di kota 32 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara suhu di gunung dan di kota adalah 32 derajat Celcius suhu di kota dikurang 15 derajat Celcius atau 15 derajat Celcius di bawah 0, sehingga negatif kali negatif hasilnya positif. 32 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius sama dengan 47 derajat Celcius. Soal yang kelima, 3 orang yaitu A, B, dan C melakukan jaga piket secara berkala. A piket tiap 3 hari sekali, B piket tiap 4 hari sekali, dan C piket tiap 5 hari sekali. Jadi 3 hari sekali untuk A, 4 hari sekali untuk B, dan 5 hari sekali untuk C. Mereka mulai bersama-sama mengadakan piket itu pada tanggal 2 November 2004 hari Selasa. Pertanyaannya, kapankah mereka bertemu lagi dalam menjalankan tugas piket mereka pada kesempatan berikutnya atau kesempatan yang kedua? Kita lihat penyelesaiannya. Tugas pertama, mereka bersama mulai start tanggal 2 November 2007. KPK dari 3, 4, dan 5 yaitu 60 hari, sehingga tugas kedua yang mereka akan lakukan bertemu bersama pada 60 hari kemudian. Jadi hari apa itu? 60 hari setelah tanggal 22 November 2007, itu berarti ada tanggal 1 Januari 2008, karena ada 60 hari, jadi 2 bulan dari November. Soal yang keenam, tentukan FBB dari 18x kuadrat Y pangkat 5 Z pangkat 3 dan 24x pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 5. Mau dicari FBB nya dari kedua bilangan aljabar tersebut. Apakah A, B, C, dan D? Kita lihat pembahasannya.
FPB dari 18x kuadrat Y pangkat 5 Z pangkat 3 dan 24x pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 5 adalah yang pertama kita kerjakan adalah FPB yang koefisiennya dulu. Koefisiennya adalah 18 dan 24. FPB dari 18 dan 24 adalah 6. FPB X kuadrat dengan X pangkat 3 adalah X pangkat 2. Begitu dengan FPB Y pangkat 5 dan Y pangkat 2 adalah Y pangkat 2. FPB Z pangkat 3 dan Z pangkat 5 adalah Z pangkat 3. Ya, Bapak Guru memperlihatkan bahwa kalau untuk menentukan FPB, pangkat yang terendah merupakan yang FPB nya, walaupun dikatakan faktor persatuan besar, lawan besar adalah kecil. Jadi karena 2 dan 3 diambil X pangkat 2. FPB Y pangkat 5 dan Y pangkat 2 juga sama. Y pangkat 5 dan Y pangkat 2 diambil Y pangkat 2. Untuk Z pangkat 3 dan Z pangkat 5 diambil Z pangkat 3. Sehingga FPB dari 18 X kuadrat Y pangkat 5 Z pangkat 3 dan 24 X pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 5 adalah 6 X kuadrat Y kuadrat Z pangkat 3. Dari 20 siswa yang mengikuti lomba matematika, 5 orang berhak maju ke babak final dan 3 orang berhasil menjadi juara. Persentase siswa yang menjadi juara adalah 3%, 6%, 15%, dan 30%. Coba kita lihat pembahasannya. Jumlah peserta total itu adalah 20 orang. Peserta yang juara adalah 3 orang. Persentase juara adalah 3/20 dikali 100%. 100 dibagi 20, 100 bagi 20 adalah 5. 5 kali 3, 15%. Ya. Dalam ruang perpustakaan terdapat 40 siswa. 20 siswa itu membaca puisi, sedangkan 15 siswa membaca novel dan sisanya membaca surat kabar. Persentase siswa yang senang membaca koran itu adalah berapa? Kita lihat pembahasannya. Baca surat kabar itu 40 dikurang hasil penjumlahan 20 ditambah 15. 20 tambah 15 itu sama dengan 35. Jadi 40 kurang 35 adalah 5 siswa. Sehingga untuk persentase yang gemar membaca surat kabar itu sama dengan 5/40 kali 100%. 100 bagi 40 dapatnya 2,5 kali 5 sama dengan 12,5%. Berikut di akhir pembelajaran ini kepada kalian, setelah mengikuti pelajaran ini, kalian buka Classroom matematika sesuai dengan kelas masing-masing, dan situ ada tugas kelas yang kalian harus kerjakan. Soal pilihan ganda yang jumlah soalnya ada 20. Jawaban tidak hanya memilih jawaban A sampai D, tetapi kalian seperti yang lalu melampirkan pembahasan dari jawaban yang kalian pilih. Soal ini merupakan pengganti ulangan harian untuk materi bilangan bulat dan pecahan. Jadi anak-anak akan mengupload soal ini di Google Classroom, dan tugasnya sudah ada di Join kelas masing-masing. Untuk kelas 7A Z4 KZQ 37 dan kelas 7B 232 KKGA. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Kiranya pembelajaran hari ini kalian dapat dengan
semangat mengikuti pembelajarannya, dan tentunya Bapak Guru berharap kalian tetap sehat dan selalu ingat untuk terus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kalian jika berada di luar rumah atau dan seterusnya, kalian tetap menggunakan masker. Tetap semangat, sampai jumpa, dan sekali lagi salam kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!